Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siska Putri Puspitasari dengan NIM 207220016, yang mana di sini saya akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Adapun tujuan pembelajarannya itu yang pertama menjelaskan pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua mengidentifikasi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan yang ketiga itu menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, yang pertama kita akan membahas dulu apa itu pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan. Untuk pertumbuhan itu sendiri, pertumbuhan adalah proses peningkatan ukuran volume atau jumlah sel yang bersifat kuantitatif. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju pematangan atau kedewasaan fungsi makhluk hidup yang bersifat kualitatif. Nah, selanjutnya ini merupakan contoh dari pertumbuhan perkembangan pada manusia, yang mana dimulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Faktor yang mempengaruhi itu ada beberapa. Yang pertama ada faktor genetik, yang mana faktor genetik ini mempengaruhi ciri fisik seperti tinggi badan, warna kulit, dan warna mata, serta kesehatan seseorang itu sendiri. Yang kedua itu ada nutrisi, yang mana asupan makanan dan zat gizi diperlukan tubuh untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Dan yang terakhir itu lingkungan yang sehat mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan mental yang baik. Nah, selanjutnya kita membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Metamorfosis sempurna adalah proses perubahan bentuk tubuh hewan yang melewati 4 tahap utama. Yang pertama telur, menjadi larva, menjadi pupa, menjadi imago. Contohnya itu seperti kupu-kupu dan katak. Nah, yang mana pada kupu-kupu itu bisa dilihat pada contoh dari telur, ulat, kepompong hingga menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi. Adapun faktor mempengaruhi itu ada beberapa. Yang pertama itu ada hormon, yang mana hormon ini berperan dalam mengatur proses pertumbuhan dan perkembangan tubuh hewan. Yang kedua itu ada genetik. Gen yang diwariskan dari induk menentukan potensi pertumbuhan seperti ukuran tubuh dan warna bulu. Selanjutnya itu ada nutrisi. Makanan yang bergizi sangat penting untuk mendukung pertumbuhan jaringan tubuh. Dan yang terakhir ada lingkungan fisik yang terdiri dari suhu, cahaya, dan kelembapan, berperan penting dalam mendukung pertumbuhan hewan. Nah, untuk selanjutnya kita membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pertumbuhan tumbuhan adalah bertambahnya ukuran dan volume sel yang bersifat permanen. Sedangkan perkembangan adalah perubahan menuju kedewasaan dengan diferensiasi dan pembentukan organ. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi proses dari pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang pertama itu ada faktor genetik, yang mana menentukan potensi pertumbuhan seperti tinggi, ukuran daun, atau kemampuan berbunga. Yang kedua itu ada hormon. Hormon itu seperti auksin, sitokinin, dan giberelin, yang mana mengatur berbagai proses dalam tumbuhan. Yang ketiga itu ada cahaya. Cahaya berperan penting dalam fotosintesis dan fotoperiodisme yang memengaruhi pembungaan. Dan yang terakhir itu air, yang mana air diperlukan untuk fotosintesis, transportasi nutrisi, dan reaksi kimia di sel. Nah, terakhir kesimpulan, yang mana yang pertama itu pertumbuhan adalah peningkatan ukuran, sedangkan perkembangan adalah perubahan menuju kedewasaan. Yang kedua itu faktor genetik, hormon, dan lingkungan pengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga, setiap makhluk hidup memiliki tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang unik. Cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. See you next time.